Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang tentunya kita tidak bisa untuk menghitungnya, kita tidak bisa untuk merincikannya satu persatu. Namun meskipun demikian, di saat kita bersyukur, maka insya Allah tidak perlu kita hitung, tidak perlu kita rincikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan serta keberkahan. Begitu juga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatid, ikhwan, teman-teman, kakanda, adinda semuanya. Manusia itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat unik namun luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah keinginan kepada manusia, dan keinginan itu sejak ia lahir sudah ada. Hanya saja masa kecil keinginan manusia itu disebut dengan keinginan yang tidak terarah, sehingga kemudian yang mengarahkan keinginan mereka adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka kemudian setelah masa kecilnya, ternyata keinginannya masih tidak berhenti. Ia pindah dari masa kecil kemudian masuk ke masa remaja, pun juga ia masih memiliki keinginan-keinginannya. Dan keinginan di masa remajanya melebihi daripada keinginan-keinginan di waktu ia masih kecil. Hanya saja bedanya, keinginan ketika di masa remajanya adalah keinginan yang sudah mulai terarah, dikarenakan ia sudah memahami tentang apa-apa yang ia lihat dan tentang apa-apa yang ia dengar. Maka kemudian mulailah terarah keinginan demi keinginannya. Setelah masa remaja kemudian masuk kepada masa dewasa, dan kemudian berikutnya adalah masa tua. Di masa dewasa pun keinginannya masih ada, dan di masa tua pun keinginannya juga masih ada. Demikianlah fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia, memiliki keinginan-keinginan yang tidak pernah berhenti. Dan bahkan andai Allah kasih kesempatan, setelah ia mati pun ia masih memiliki keinginan. Contoh kecil, di saat seseorang memiliki satu istri, maka kemudian muncul sebuah keinginan di dalam hatinya untuk menikah lagi. Maka kemudian mulailah orang beranggapan itu adalah keinginan yang salah, itu adalah keinginan yang tidak benar, itu adalah keinginan yang menyakitkan bagi perempuan. Dan begitulah Allah mengatur. Manusia selalu memiliki keinginan demi keinginan. Lantas apa yang akan kita ambil dari keinginan itu? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi
wasallam berkata kepada sahabat beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Rasul berkata, "Wahai Ali, sebaik-baik mereka yang memiliki keinginan adalah yang mereka ingin diampunkan dosanya oleh Allah. Sebaik-baik mereka yang memiliki keinginan adalah yang mereka selalu berharap, yang selalu ingin dosa dan kesalahannya dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Ternyata keinginan-keinginan itu sudah ada dari masa kecil kita. Di saat anak kecil melakukan kesalahan, maka yang pertama kali yang ia lakukan adalah ia akan meminta maaf kepada kedua orang tuanya, karena dia masih belum tahu cara bagaimana meminta maaf kepada Allah. Ketika ia remaja, ia melakukan kesalahan kepada temannya, maka kemudian yang pertama ia lakukan adalah ia ingin agar kesalahannya dimaafkan oleh temannya. Dan seterusnya, keinginan itu terus ada. Dan sebaik-baik mereka yang memiliki keinginan adalah yang selalu berharap dan ingin dosanya diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di malam ini kita juga memiliki keinginan, dan insya Allah salah satunya adalah kita ingin dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hajat-hajat kita, keperluan-keperluan kita, semuanya insya Allah akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata manusia itu adalah manusia yang berkeinginan, salah satunya adalah ingin memiliki sesuatu yang lebih. Ketika ia memiliki satu, maka muncul sebuah keinginan ingin berbilang menjadi dua. Ketika ia memiliki dua, maka dia memiliki keinginan untuk berbilang tiga. Ketika dia memiliki tiga, maka kemudian muncul sebuah keinginan lagi agar tiga itu menjadi bilangan yang empat. Demikianlah uniknya manusia Allah ciptakan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa apapun keinginan kita, apapun keinginan si kaya, apapun keinginan si pejabat, apapun keinginan si yang berilmu, apapun keinginan si yang bodoh, apapun keinginan orang yang miskin, maka yang perlu kita garis bawahi dan kita catat bersama bahwa semuanya akan menjadi keinginan yang terbaik ketika mereka selalu berharap dan ingin dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia yang memiliki keinginan, dan beliau pun selalu berkeinginan agar dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nilai plusnya, nilai lebihnya adalah ketika beliau memohon ampun kepada Allah, beliau tidak hanya meminta ampun untuk diri beliau pribadi, melainkan segenap seluruh umatnya masuk di dalam permohonan dan doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwa barang siapa
yang membaca kalimat istighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, di setiap harinya sebanyak 27 kali, maka demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan istighfar itu memberikan rezeki, memberikan karunia-Nya sangat deras kepada setiap manusia. Karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai saat ini kita adalah manusia yang memiliki banyak keinginan. Maka setelah keinginan-keinginan itu tercapai, maka janganlah lupa bahwa ada keinginan yang terbaik, yakni kita berharap dan ingin agar dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan keberkahan guru-guru kita, maka apa yang kita inginkan semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.